Selamat malam, nama saya Desya April Ginting, asal kelas 12 IPA 5. Saya akan melaksanakan penugasan PPKN yang bertentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Berikut penjabarannya. Pasal 4 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintah negara, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR, serta menjalankan tugas DPA. PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan, yaitu dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Kedua, dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Saat dalam peraturan dibentuk, terdapat sebuah peperangan yang diakui dari Indonesia oleh Belanda. Untuk melawan propaganda Belanda ini pada dunia internasional, maka pemerintahan RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Satu maklumat yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Yang ketiga, Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945. Ketiga maklumat yang diberikan membuat pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 ini telah membawa perubahan yang begitu banyak dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Atas desakannya dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti Kabinet Amir Syarifuddin, Kabinet Amir Syarifuddin kedua, Kabinet Hatta pertama, Kabinet Darurat, hingga yang terakhir yaitu Kabinet Hatta kedua. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1945. Periode ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan untuk menjadikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakannya sebagai berikut. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Madiun, pada tahun 1948, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. Lalu, sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan begitu lama. Sistem ini dimulai pada tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Kabinet yang pertama yang dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan Kabinet Syahrir II. Sewaktu bubarnya Kabinet Syahrir ketiga, sebagai akibat memancingnya pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintahan membentuk Kabinet Presidensial kembali pada tanggal 27 Juni 1947 hingga 3 Juli 1947.
Memasuki materi kedua, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 hingga pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa ini pula yang dijadikan sebagai pegangan yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Negara RI yang mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan sebagai alat kelengkapan negara. Parlemen RI terdiri pula dengan dua badan, yaitu Senat dan DPR. Lalu pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RI. Dengan undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RI menggabungkan diri dengan RI yang berpusat pada Yogyakarta. Negara RI hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, hingga Negara Sumatera Timur. Pada tanggal 19 Mei 1950, tercapailah kesepakatan yang dituang dalam Piagam Perjanjian. Perjanjian tersebut yakini Konstitusi RI dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat, terdapat pula gerakan-gerakan separatisme seperti Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Andi Ajis di Makassar, hingga Gerakan Republik Maluku Selatan. Materi ketiga. Materi ini Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku pada mulai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar sementara RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RI yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada periode ini, dalam kurun waktu antara tahun 1950 hingga 1959 telah terbentuk 7 kali pergantian kabinet. Kabinet pertama yaitu Kabinet Natsir, yang kedua Kabinet Sukirman, kedua Kabinet Wilopo, selanjutnya Kabinet Ali Sastrio Midjojo pertama, ketiga Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada kabinet ini pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilihan umum dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu dilaksanakan dengan 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan pada tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstitusi. Konstituante. Lanjut, kabinet selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastrio Midjojo kedua dan yang terakhir yaitu Kabinet Juanda. Pada periode ini, Dekret Presiden terkeluarkan pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi pembubaran konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, pembentukannya MPR dan DPA sementara. Pada periode ini pula terjadi beberapa gerakan separatisme, yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kedua, pemberontakan PRRI atau Pemersta. Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Sementara. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan kembali sebagai kepala negara dan kepala pemerintah.
Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan dengan Kabinet Kerja, yang terdiri dari Kabinet Inti, yang terdirikan pada Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 menteri lainnya. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat oleh menteri. Lalu menteri-menteri muda, yaitu sebanyak 60 orang. Pada periode ini pula terdapat beberapa penyimpangan, yaitu membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Penetapan IR Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Lalu membentuknya Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Lalu terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasional, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom ini memberi peluang bangkitnya partai politik, yaitu Partai Komunis Indonesia. Hal itu dimasukkan dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. PKI mendapatkan posisi strategis bahkan dominan. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Lalu pemerintahan ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu perkembangan pendapat per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1968 hingga $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Lalu suksesnya program transmigrasi, dengan suksesnya program keluarga berencana dan suksesnya memerangi buta huruf bagi kalangan-kalangan masyarakat Indonesia. Pada masa ini memiliki kondisi yang cemas, yaitu dengan membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundur diri. B.J. Habibie pula yang menggantikan posisi Presiden Soeharto selaku wakil presiden pada kala itu. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawaban ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Materi selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi. Pada masa reformasi. Periode ini disebut juga era reformasi. Pemerintahan konstitusional bercekikan bahwa konstitusi negara itu adalah adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif, lalu jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, hingga tahun 2002. Pada masa Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi, UUD RRI tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional terhadap lembaga-lembaga negaranya jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum diubah
maka UUD NRI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara untuk menjadi lebih baik. Pada periode ini pula, terdapat paparan-paparan perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah berubahnya UUD 1945, yaitu kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. MPR merupakan lembaga bikanomial yang terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pencantuman hak asasi manusia, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara, Presiden bukan mendataris MPR. Presiden bukan mendataris MPR. MPR tidak lagi menyusun GBHN, pembentukan Mahkamah Konstitusi, juga Komisi Yudisial. Anggaran pendidikan minimal 20%, dengan negara kesatuan tidak boleh diubah. Ada pula penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah dihapus.